يا حمام المدينة سلم على نبينا يا حمام المدينة سلم على نبينا. Berarti apa? Ambil maaf, artinya lupakan masa lalu dia. Wa'mur bil urfi, ajak untuk berbuat baik. Tak gelem, wah ini jahilin, tinggalkan. Sama, ketika kita punya teman yang berbuat jelek, jangan anggap kejelekannya. Makanya Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan dalam sebuah kalamnya, perkataannya, ketika kita bertemu dengan orang yang maksiat, bi'ainir rahimah, dengan pandangan kasih sayang. Sering saya sampaikan ini. Thinking lah bab hari tepat ya. Ini saya ada kadang orang ya maaf tato, obuk gondrong, mira tato. Ya mungkin suatu sekali waktu dapat hidayah dari Allah, dia digerakkan oleh Allah untuk berangkat masjid. Ketika naik ke masjid, sambut, datang ke masjidinat, sambut, datang ke rutinat, sambut. Alhamdulillah, mulai saben engkau terong ngajib gak. Engkau mulai saben terong ngajib gak. Kita sempat, alhamdulillah kok seneng gak bendenak ya. Apa yang terjadi? Senang, bahagia. Ini kadang kita kan beda. Ada teman. Ingat sendal ya. Udah amal bahaya. Toleh udah amal kan itu. Sehingga apa itu ya? Saya punya teman. Mungkin saya dah nyebut nama. Mungkin di antara kita ini ada yang kenal. Hak teman saya dekat akrab dengan saya. Potongan preman. Oh, potongan kalah, rambut panjang, obuk merah. Sekali waktu ini namanya saya punya teman dekat dengan saya sering ke rumahnya untuk merangsang, beli kepakan pipapon gelek wah. Saya bilang, "Kang, napa bib Jumat laku ya kan? Jumat terakhir bulan Rejab." Saya ingat Jumat terakhir bulan Rejab. Terus bib, Tribuna ulama dalam kitab Kanzun Najah mon Jumat terakhir sambian apa jeng Jumat terus depan khutbah jenengan maca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah terlalu makale itu janjiin tanah nama sambian tak kira sepe dari PC benikun perak santak ting tak sepe berarti rame melolo tanah ya DC semangat ongguan semangat mau berangkat. So, Jumat sore tanya lagi, mari baca kan? Gagal betul. Gagal kan emak. Padahal benar pencipta teman Jumatan sekali sih. Memang tidak pernah Jumatan. Cuman kan saya husnudon mungkin selama ini dia malu untuk berangkat Jumatan karena memang tak pernah Jumatan. Pola todus sebisa elang gara-gara PC karena bentuk itu sehingga mungkin dipaksakan berangkat. Mungkin seterusnya bisa Jumatan. Gagal. Ulah mandi mangkat. Mabur ngocak. Preman insaf Bali udah tahu dosa. Ini alhamdulillah ta'ala. Orang yang hidup sampai sekarang. Preman insaf gitu ya. Preman udah tahu dosa. Lemah. Apa sebabnya? Makanya tidak ada dalam Islam nafsi itu tidak ada. La yuriduna. Akhirat itu akan Allah berikan kepada siapa? Orang-orang yang tidak menghendaki, bukan melakukan, tidak menghendaki. Tidak menghendaki apa? Ya perbuatan semena-mena. Karabasibi dan berbuat maksiat. Allah Ta'ala dan Allah berfirman dari ayat yang lain, "Wa tusaffir haddaka linnas wa la tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Allah berfirman, janganlah kau busungkan. Jangan kau angkat haddaka jenggot. Wa la tamshi fil ardi, janganlah kau berjalan di muka bumi ini maraha dalam keadaan membusungkan dada, sombong. Innallaha sungguh Allah la yuhibbu tidak menghendaki kulla segala sesuatu mukhtalin fakhur yang berhubungan dengan kesombongan. Jangan ada ke atas gitu. Enggaknya ini sedikit bukan ngerintik, bukan menjelekkan,
tapi sebatas pengetahuan. Makanya jenengan kalau baris berbaris itu kan memang harus gini. Harus gini. Apa yang terjadi ketika kita ikut baris berbaris? Tak bojong duhur, tak bojong asar ya. Tapi sekarang sudah tidak ada, Agustusan tidak ada baris-baris. Masa depan kan begitu. Tegap. Pajak ke depan. Apa yang terjadi? Jajan mulai setengah 12. Iya con, kalau 2 finish para maghrib. Enak tuh asar maghrib baru. Apa bahasa yang diucapkan? Maju, jalan. Apa? Kiri, tak ada. Kanan, tak ada. Kiri. Ya, washabu simal fi sabu min Muhammadin madinahum la baridin. Barangkali panas melon kan. Lo kiri disebut. Kiri. Gitu saya masih yes, ngelihat ya Allah nih ya. Itu kan baris berbaris tuh ada hubungan dengan Islam. Iya, memang tidak ada hubungannya dengan Islam, tapi pekerjaan yang kita lakukan itu bisa berimbas dengan kehidupan kita sehari-hari. Tapi alhamdulillah kadang tak ada lah baris. Sampun enggak, macet embung gede terus kan. Pada tusuk iradaka, jangan kau busukkan dadamu, jangan kau angkat kepalamu. Wala tamshi, janganlah berjalan fil ardi, jangan sombong lah di dunia ini, biasa-biasa saja. Dan siapa kita? Siapa kita ini? Buat menggawat tak? Orang kabok som temah, tolang besi, gawat coba butun. Ada nangis. Saya masih di pondok ya, saya masih pondok itu banyak teman-teman yang ngamal nokan urakan tuh. Sopo tongkel, macam Pak Ibu Pak Artos Pak sopo tongkel. Apa? Sakti. Pak Epokol saktiran mental. Berito atau sama apa lagi dia ya, ada si bengal mongkol. Ayo sama si bengal mongkol. Tak maju sama. Pote, teluare. Hari terakhir kudu atangi sampai subuh. Itu. Aduh sebarang lah si bocah. Sum temah tulang besi kekuatan. Apal saya. Ya apa ya? Ada sakti mandraguna. Sakti mandraguna. Tapi beri putun di pengiran. Ada nongking deh. Ada teman saya. Ya senang tirakat. Teman saya senang tirakat tuh. Kalau ziarah makam itu udah ke sebulan, 2 bulan, usul itu. Sekali waktu ada motor di saat perjalanan mungkin kecepatan 60-70 ada orang gila lewat, ngales jatuh, beset semua. Saya tanya, apa? Lebih pada orang gila, saya ngales jatuh. Jangan sakti, coba orang gila enak sakti. Salah tak tolong gila. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi Muhammad wa Ibnu Mas'ud. Masya Allah, kita ngaji ini pas seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud, satu sahabat yang ikut perang Badar, mudah-mudahan kita dapat barokah dari beliau. Radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi berterus sabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Kalau ada hadis bunyinya la yadkhulul jannah, ini diartikan 2. Bisa jadi memang tidak masuk surga sama sekali, walaupun membaca la ilaha illallah. Kita ini kadang salah tafsir. Katanya Nabi itu dalam hadis yang penting baca la ilaha illallah pasti masuk surga. Iya, cuma persoalannya itu la ilaha illallahnya benar-benar la ilaha illallah apa tidak? Apa sebatas ucapan toh? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, apa itu toh? Apa hatinya la ilaha illallah beneran? Kadang kita mohon maaf, hanya ucapannya la ilaha illallah, tapi hatinya tidak. Memberi la ilaha illallah benter, burung beo bisa. Ayo, mana oke lo bisa. Zamannya siapa ya? Lupa saya itu. Seorang ulama besar itu ya punya burung beo itu
Ya kan namanya ulama, tiap hari banyak tamunya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, subhanallah, alhamdulillah. Wah, banyak pinter. Tiap hari wiritan, Pak. Subuh langsung, la ilaha illallah, Allahu akbar, ya kan? Beliau, sekali waktu santrinya ulama ini ngasih makan burung ini, lupa ditutup pintunya. Kekakan kode. Mati. Apa kata kiainya? Serius benar la ilaha illallah, mati nawa kuekan dah. Benar la ilaha illallah ya. Benar la ilaha illallah yang meninggalnya seperti itu. Kita jangan kemudian hari ini masalah la ilaha illallah terus nangis. Mari coba piring keluar, sama biteloan. Jangan Pak Polo pada segitu korang. Hebat tuh tapi Bapak. Abil khusus Ustaz Soleh. Layat khulul jannah, tidak masuk surga. Artinya tidak masuk surga selamanya, atau masuk surga tapi akhir-akhir, bisa jadi. Layat khulul jannah, tidak akan masuk surga siapa? Man, orang kana fi qalbihi misqalun dzarrah min kibir. Ada orang yang di hatinya sedikit saja, kecil dari kesombongan. Apa? Sombong itu apa? Sombong itu bukan pamer ya, beda. Sombong itu bukan kemudian pamer harta, itu bukan sombong. Sombong ini dia tidak mau menerima kebaikan dan tidak mau menerima nasihat, itu sombong. Makanya bahasanya orang yang tidak mau doa itu sombong. Orang yang wahobdun nas, al-kibir batul haq wahobdun nas. Yang orang yang kata Nabi itu orang yang sombong itu orang yang menolak kepada kebenaran dan melecehkan manusia. Siapa? Rek-rek pidatur. Nah, itu bahaya itu. Sombong itu bukan kemudian pakai sarung PHS, bukan kemudian pakai mobil Innova, bukan begitu sombong itu. Oh sombong loh, apa ninja atau letolean, itu sombong bukan begitu. Sombong itu artinya menolak kepada kebenaran. Artinya segala sesuatu yang benar karena tidak cocok dengan hatinya sehingga disalahkan. Ada orang mungkin nyumbang ke majlis inat 1 juta. Saya nyumbang untuk kemaslahatan majlis inat 1 juta. Yang nyumbang ikhlas. Kadang konjonya ngomong, 1 juta lah, manduk kabel. Itu artinya dia alhamdulillah itu sombong gitu. Walaupun Abel tak nyumbang sekali. Itu namanya sombong, menolak kepada kebenaran. Tak oleh kan benda iya kan, jadi nabi dan kolak. Dan itu sombong. Dan orang-orang yang memiliki kesombongan seperti itu dalam hatinya, itu bisa jadi tidak masuk surga selamanya atau masuk surga di akhir-akhir. Dan selamat ya. Dan selamat. Ingat Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini orangnya kecil tapi hatinya besar. Abdullah bin Mas'ud ini hatinya orangnya kecil, bahkan betisnya itu sampai sekilan gitu. Betisnya itu kata orang apa aja mau beli cebol loh Pak, kecil. Malah diceritakan beliau itu ketika turun ayat Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, itu Nabi Nabi Muhammad SAW bukan muji, mungkin pengen tahu sahabat-sahabat yang menunjukkan buat kita, buat saya dan jenengan yang hidup sudah enak ini, sholat, ngaji, dan pada gangguan, ngomong siapa yang berani baca ayat ini? Kita udah masuk langsung saya Nabi. Kata Nabi Muhammad, jangan kamu, yang lain. Tapi beliau itu maksa saya. Akhirnya beliau naik Ka'bah, baca ayat itu, ditempelin sama Abu Jahal.
itu ditempelin sama Abu Jahal sampai kuping ini sobek, sampai gelondong. Jangan pengen tahu Abu Jahal kayak apa misalnya Abu Jahal. Abu Jahal tuh bisa mencium kening istrinya, sedangkan istrinya ada di atasnya onta. Gimana? Saya ini besar ya. Kata sampean saya kan besar. Kata sampean kan saya besar. Ibrahim ini lebih besar memang saya. Baru sampean bayangkan Abu Jahal itu bisa nyium kening istrinya, sedangkan istrinya posisinya di atasnya unta. Onta mancung, Pak, bukan onta tojo. Bayang lagi. Sedangkan yang ditempelin Abdul Mas'ud yang tingginya tidak sampai sekilan, kakinya, betisnya tidak sampai sekilan. Tempeling. Ya bayang no, saya saja sudah ring berapa yang bisa lori. Tempeling sampai suwek. Di saat Abdul Mas'ud gelundung itu, malaikat Jibril ketawa. Ya, Nabi Muhammad sakit hati. Ini teman saya gelundung kok diketawain, gelok dia. Tapi dengan malaikat Jibril dan dijawab, nanti jawabannya. Ternyata kapan jawabannya? Perang Badar. Perang Badar itu Nabi ini seorang panglima perang yang luar biasa. Nabi Muhammad tuh segala semuanya lakatkan lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi Muhammad itu bukan cuma contoh ibadah, bukan contoh kita usah ibadah dok. Dalam segala aspek kehidupan Nabi Muhammad itu contoh buat kita. Dan Nabi Muhammad ada dalam segala urusannya. Sama mau jadi apa? Mau jadi guru, Nabi Muhammad guru. Sampai pedagang, Nabi Muhammad pedagang. Nabi Muhammad itu contoh dari segala kehidupan kita. Termasuk panglima perang. Jenderal-jenderal itu kalau pengen menang perangnya harusnya tanya ke Islam. Nabi Muhammad itu ketika perang Badar ngatur strategi. Bahkan untuk masuk ke Badar pun Nabi Muhammad ngatur strategi. Jam berapa masuknya, kapan masuknya, itu Nabi Muhammad pakai strategi. Bukan seperti Allahu Akbar. Ada strateginya. Ada termasuk di salah satu strategi Nabi Muhammad itu punya sahabat-sahabat yang bagian eksekusi. Bagian apa? Finishing. Jadi mungkin musuh-musuh yang sudah sekat-sekat itu dihabisi. Itu biasanya sahabat yang memang ya sudah tua, mungkin lemah, termasuk Abdullah bin Mas'ud ini. Abdullah bin Mas'ud ini yang memang bagian finishing itu, bagian tukang akhir-akhir ini, sekarang sikat itu. Ketemu Abu Jahal. Oh ini yang nempelin saya dulu itu. Itu diceritakan. Ketika Abdullah bin Mas'ud naik tubuhnya Abu Jahal, itu kayak anak kecil yang naik meja, gelandotan itu. Bayangkan sama. Kayak gimana kecilnya Abdullah bin Mas'ud dan bagaimana besarnya Abu Jahal. Itu mau naik ke dadanya Abu Jahal. Abdullah bin Mas'ud itu kayak anak kecil yang naik ke meja itu. Cek gelandotan. Itu Abu Jahal sih ngomong, repot ya naik saya. Orang kalau udah sombong, mau mati sombongnya. Karena sudah menolak kebenaran begini, sudah mau mati, sudah sekarat itu. Melihat Abdullah bin Mas'ud yang repot mau naik ke dadanya dia ngomong, repot ya mau naik saya ya. Ya lah sombong. Kemudian diiris kupingnya sama Abdullah bin Mas'ud itu, diiris kupingnya. Kemudian ketika mau dibunuh, mau di lehernya mau diputus, apa katanya Abu Jahal? Kalau mutus saya jangan di sini, tapi di sini, biar saya bisa danak ke Rasulullah. Itu Abu Jahal ngomong, kalau kamu mau mutus leher saya jangan di sini, tapi di sini, biar saya masih bisa danak ke Rasulullah. Orang udah sombong gini, sudah mau mati sih sombong. Saya ngomong lagi, jangan pakai pisaunya kamu. Kalau pakai pisau kamu, udah kalau putus, saya besar, pakai pisau saya. Makanya pantas dan masuk surga. Kenapa? Karena memang tidak, orang sombong begitu. Sehingga ketika kemudian sudah diputus oleh Abu Jahal, ditarik. Ya Abu Jahal besar, itu masuk kecil, sehingga kupingnya itu dieret ya. Sama Abdullah Mas'ud, kupingnya Abu Jahal dieret. Kan tidak kuat
mau mikul kepala kan nggak kuat, sehingga kupingnya di area. Jibril turun, udhunun bil udhunin wa ra'sus ziyadah. Kata Jibril, Muhammad, itu dulu saya ketawa waktu beliau masuk tutup piring. Jawabannya sekarang, kuping dibalas kuping, kepala bonus. Kalau tutup piring kan kupingnya sobek. Kalau Rasul dijawab oleh Jibril, itu jawabannya saya kenapa saya ketawa dulu. Ini jawabannya, kuping dibalas dengan kuping, kepala bonus. Akan bonus ya tiba-tiba. Mudah-mudahan dapat barokah beliau nih. Kita ini kadang berpikir enak ya ketemu Rasulullah ya. Enak jadi sahabat, perang dengan Rasul, sholat dengan Rasul, ibadah dengan Rasul, enak, pandang wajah Rasul enak. Pertanyaannya, umpama kita hidup di zaman Rasul, kita jadi sahabat, apa jadi Abu Jahal? Hah? Ya, makanya saya paling begil ada orang yang ngomong sahabat Nabi tanpa ada gelar sahabat radhiyallahu anhu. Abu Bakar itu, Umar itu, pikir konjoni lah. Lihat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, sebut gelar beliau. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Abdullah bin Abbas, sebut. Kenapa? Beliau orang-orang yang sudah hebat. Kenapa? Mau mengimani Nabi itu sudah hebat. Kita pada mikir, enak jadi sahabat. Iya, kalau jadi sahabat, takutnya kita hidup sama Nabi, jadi anaknya Abu Jahal. Nah kan takutnya begitu. Lanjut. Nanti kitab yang satunya biar lebih berhitung. Saya tidak bisa baca kitab ini kan sudah ada harokatnya, saya bisa baca ini. Kemudian Abdullah bin Mas'ud tanya, ada faqala rajulun, kemudian ada seorang, ketika Nabi mengatakan bahwa tidak akan masuk surga siapa orang yang di hatinya ada kesombongan, artinya tidak mau dengan kebenaran dan melecehkan manusia, mengecilkan manusia. Siapa Pak? Saya kira gila pidato. Kibur ngaji sekalian ada iya, itu orang yang sombong. Dan kan Bang, ada bahasa begitu kan? Oke ngaji dukangan deh, lawat menggawat surbangan. Dan kan alhamdulillah Pak, ngaji 2 kali tapi ilmunya bermanfaat. Walaupun ngaji tahunan, tak sombongan sekali. Ada kemudian ketika Nabi bersabda seperti itu, faqala rajulun, kemudian ada seorang sahabat lain tanya, inna rajula yuhibbu an yakuna sawbuhu hasanan wa naqluhu hasanan. Nabi, ada di antara kami ini ya, yang senang pakai baju bagus, dan sandalnya juga bagus. Apakah itu termasuk sombong? Apa jawabnya Nabi? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Bahwa Allah itu indah dan senang dengan keindahan. Al-kibru, sombong itu adalah batul haq wa ghamdun nas. Kibir itu, sombong itu adalah orang yang menolak kebenaran dan melecehkan kepada manusia. Artinya kalau ada orang yang kemudian senang pakai sarung BHS, kan ada orang udah mau tak BHS langsung ker songkongnya. Jadi kan mohon maaf. Jadi kan kalau berkunjung ke rumahnya Habib itu, tehnya saja lain Pak. Beri cap semar ya mau cap semar ada kan gitu. Habib lo gaya mau beli kopi joy tak yenom. Lah bukan urusan gaya, itu urusan selera. Dan sama kan seperti sarung baju itu urusan selera, bukan urusan gaya. Banyak para habaib guru-guru kita itu kalau minum tehnya warnanya hitam loh. Ini warnanya hitam, itu mahal Pak. Ya pun kebangunan sampean kan tetap Semarang sadren lah kokok 500. 500 rupiah sama plastik lo benar apa loh? Benar kali ini warna apa ini? Isoklat muda ya, 500, tentu sama cuil ajur, mungkin bau macam-macam. Tapi ya manusia beda-beda. Saya ini cerita saya ini saya senang teh, saya punya teh itu namanya Ahmad Tea. Itu harganya Pak, itu 1 onnya $8, saon 100 gram. Tapi keluar kapan? Keluar kalau tamunya bisa oke,
tapi ini berito keluar. Montamu yang panjenengan eman. Bukan eman apa? Bukan eman gimana? Eman karena tidak tahu rasa. Nah, iya kan percuma tak tahu. Sama ketika orang pakai sarung BHS atau bukan BHS itu kalau orang yang tidak bisa pakai sarung tak gerasa. Tapi kalau orang bisa pakai sarung terasa enaknya. Kejadian nyata, Pak. Kejadian saya masih ada almarhum kakak saya, Sayyid Al-Habib Pak Ustaz Hashim bin Abdullah Segaf, kakak saya itu ke rumah. Sama-sama senang teh. Jadi saya buatin teh Ahmad itu, sama saya kasih nak itu daun mint. Kalau untuk abak enak Pak. Saya bikin satu morong itu, enak. Pagi, enak. Di saat ngobrol, mau tamu yang nama almarhum, ada orang, saya gak sebut desanya, Probolinggo ya. Ke rumah, ya dalam hati saya tempel aku beli teh boleh dokter. Jadi saya kasih teh itu sudah enak. Teh cepat. Metodan kan jalan. Ya, 2 kali kan perasaan saya. Harap kan udah Pepsodent lah. Udah Pepsodent lah. Aduh, repot dia kunci lokal deh. Ada makanan Arab itu namanya harisah. Harisah itu mahal. Satu talam itu bisa 400 sampai 500 ribu. Iya. Ada harisah itu mahal. Itu kata teman saya, Kulebib hadir khol. Teman saya, Kulebib hadir khol Batu Putih. Oh, beb habib sebab rebuan ke harisah. Kule makan apa? Pedis itu rasa papa saya. Terakhirnya contoh saja bahwa tidak semua hal yang mewah itu sombong. Dengan tahu apa? Kalau kata orang Arab kaldu itu kikil, saya beri canggih hijau kan? Kan itu kaldu. Bos, itu sama teman saya, ibu dari Aquaria, saya beri gula karta. Saya beri gula karta. Itu bukan sombong. Sombong itu ketika dia tidak mau menerima nasihat. Pahami? Wallahu a'lam. Kitab Risalah Mu'awanah kepada yang sudah punya sanad. Saya belum pernah punya sanad. Sudah cukup katanya. Montak yuncung dah iya tak jelas hitungan naro. Alas doa atau selebihnya pada guru kita yang sudah biasa, sudah tidak kondang lagi, yang sudah tidak asing lagi. Kami Muhammad itu biasa. Ini ketemu saya tadi di Sumatera, saya ajak ke sini. Saya bilang, Beb, nanti seandainya tidak ada apa-apa dari Muhammad, punya saya bagi 2. Mau diberi? Bilang, river, macam-macam. Liver. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين والاخرين. صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا ويكون ثنانا. لكن حبا بسرائر قد علم في صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا. الواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. واختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا.
أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن خطانا اسلك بنا في نهج الله المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حولنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح نقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أوصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما